Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zuqna fahman mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Al-Huda, yang terhormat Bapak para ustadz, para ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh ini. Insyaallah kita semua orang-orang pilihan Allah yang selalu dalam rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seperti biasa setiap subuh Ahad kita lanjutkan kajian kitab Arba'in Imam An-Nawawi. Subuh ini sampai pada hadis yang ke-27. Hadis ke-27. Judulnya antara kebajikan dan dosa. Antara kebajikan dan dosa. Jadi hadis yang ke-27 ini dicantumkan oleh Imam Nawawi sekaligus dua hadis. Jadi ada dua hadis ini karena mengandung isi yang sama dan saling menguatkan, saling menjelaskan satu sama lain. Hadis yang pertama kita baca dulu, nanti baru kita jelaskan. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Nawas bin Sam'an, nama sahabat Nawas bin Sam'an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi. Al-birru, kebajikan adalah husnul khuluqi, akhlak yang baik. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan ithmu, dosa, lawannya, ma haka fi nafsika, apa yang meresahkan dalam jiwamu, wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Itulah dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua riwayat Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Kata Wabisah, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, aku mendatangi Rasulullah pada suatu hari. Kemudian Nabi bersabda, ji'ta tas'alu 'anil birri, kamu ingin menanyakan tentang kebajikan, kata Nabi kepada dia. Baru dia datang, sudah langsung ditanya oleh Nabi, tahu Nabi. Dijawab oleh Wabisah, na'am, ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu.
kebajikan itu adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tenang. Itulah dia kebaikan. Wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri, sesuatu yang membuat jiwa dan hatimu gelisah. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun orang-orang berulang kali membenarkanmu. Itu tentang kebajikan dan dosa. Ada dua hadis dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Masuk ke penjelasan hadis. Hadis yang pertama tadi riwayatnya dari sahabat Nawas bin Sam'an. Mungkin kita jarang mendengar nama sahabat ini, Nawas bin Sam'an. Nama lengkap beliau Nawas bin Sam'an bin Khalid bin Abdullah bin Amr bin Qur bin Abdullah bin Abu Bakar bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir bin Sa'ah. Nama panjang. Beliau ini tinggalnya di Syam, tidak tinggal di Madinah. Tinggalnya di Syam, lalu bertemu bersama Rasulullah itu selama 1 tahun. Jadi dia berjumpa dengan Nabi itu bersama dengan Nabi hanya selama 1 tahun, dan tetap disebut sahabat. Walaupun cuma 1 hari dia berjumpa, cuma sebentar saja berjumpa dengan Nabi, dia berjumpa, beriman dan mati dalam keadaan Islam, tetap disebut sahabat. Jadi jumlah sahabat itu dalam kitab Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri ketika haji wada Nabi berkhutbah, ada sahabat sebanyak 1.140.000 sahabat. Nah, itu semua sahabat. Walaupun setelah haji itu mereka pulang ke kampung masing-masing dan tak pernah lagi berjumpa dengan Nabi setelah itu pun disebut sahabat kalau mereka sampai mati dalam keadaan beriman. Makanya tidak semua kita tahu sahabat-sahabat Nabi ini. Yang kita kenal, yang kita tahu itu yang sering disebut dalam sejarah. Termasuk sahabat ini, Nawas bin Sam'an. Beliau jarang kita dengar, tapi beliau tetap sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan sebanyak 17 hadis dari Nabi. Jadi ada 17 hadis yang beliau riwayatkan. Hadis ini termasuk golongan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kalimatnya singkat tapi maknanya luas. Jadi Nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah, kalimatnya singkat, maknanya luas. Itu salah satu mukjizat Nabi. Kalau kita kalimat kita dah panjang, maknanya tak ada. Beda dengan Nabi. Al-birru husnul khuluqi. Kan singkat. Al-birru husnul khuluqi. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kenapa maknanya luas? Karena kata al-birru itu mencakup semua kebaikan, apapun jenisnya itu termasuk al-birru. Makanya luas cakupannya. Kalau menurut bahasa, al-birru itu kejujuran, ketaatan, kebaikan, keutamaan. Dalam Al-Quran kata al-birru digunakan juga untuk kepada orang tua. Birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Birrul walidaini maknanya semua perbuatan baik yang bisa mendatangkan ridho orang tua itu termasuk al-birru. Tidak terbatas pada satu cara saja. Apapun dia yang bisa mendatangkan ridho orang tua,
Nah, itu termasuk albirru. Apakah dengan kita memberi sesuatu, memberi uang, memberi barang, apakah kita dengan selalu menelponnya, mengunjunginya, menyenangkan hati, apapun yang bisa menyenangkan hati kedua orang tua, itulah albirru. Tidak terbatas pada satu cara. Jadi albirru itu mencakup semua jenis kebaikan. Dalam Al-Quran Allah jelaskan makna albirru dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Laisal birra kata Allah, kebajikan itu bukanlah hanya antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebajikan itu bukanlah hanya sekedar menghadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra, tetapi kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, beriman kepada malaikat, wal kitabi, kepada kitab-kitab, wan nabiyyin, dan para nabi, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia cintai, zawil qurba, kepada sanak keluarga kerabat, wal yatama, kepada orang anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin, wa ibnas sabil, kepada ibnu sabil musafir, wasailina wa fil riqab, memberikan hartanya kepada orang yang meminta-minta dan membebaskan hamba sahaya, wa aqamas shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, menepati janji kalau dia berjanji, wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan sabar dalam ujian Allah, dalam penderitaan, dalam kemelaratan, dan sabar dalam peperangan, dalam masa perang. Ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun, itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Semua yang tadi itu adalah albirra, kebaikan. Jadi dari ayat ini makna albirru itu ada yang batin, ketaatan batin yang tidak nampak, iman kepada Allah tak nampak, kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab. Ada ketaatan yang batin tidak nampak, ada ketaatan yang zahir, nampak dia, sholat nampak, sedekah nampak, sabar, memberikan harta kepada fakir miskin, anak yatim, nah itu nampak. Jadi makna albirru, kebaikan itu semuanya, iman, ibadah, sedekah, sabar, itu semua termasuk albirru. Nah, makanya hadis ini cakupannya luas, maknanya luas. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan makna albirru, berkata para ulama bahwa kata albirru bisa bermakna as-silah, pertalian, bermakna kelembutan, kepatuhan, persahabatan, dan pergaulan yang baik, dan bermakna ketaatan. Semua ini terhimpun dalam makna husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi dalam hadis ini disebut oleh Nabi albirru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Menurut Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah menjelaskan arti husnul khuluq, akhlak yang baik itu adalah bagian dari takwa. Nah ini harus kita pahami, akhlak yang baik itu bagian dari takwa. Takwa tidak akan sempurna tanpa husnul khuluq.
Orang tidak dikatakan belumlah orang yang takwa kalau dia tidak berakhlak yang baik. Banyak manusia menyangka bahwa takwa itu hanya ditentukan dengan menjalankan hak-hak Allah saja. Padahal tidak demikian. Nah, tapi takwa itu adalah menghimpun antara hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Kalau bisa kita rangkum keduanya, barulah jadi orang yang takwa. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan ada seorang sahabat dari Ansor datang menjumpai Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Siapa orang mukmin yang paling utama? Dijawab oleh Nabi, "Ahsanuhum khulqan." Orang yang paling baik akhlaknya. Itulah mukmin yang paling utama, yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi." Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya dan paling lembut terhadap istrinya. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap istrinya. Bukan paling takut terhadap istrinya, paling lembut terhadap istrinya. Tapi memang kadang beda tipis antara lembut dan takut. Agak payah membedakannya. Jadi hadis ini menekankan lagi tentang pentingnya akhlak. Memang dalam kitab Arba'in ini banyak yang menjelaskan, mengajarkan tentang pentingnya akhlak. Jadi takwa itu tidak cukup hanya dengan menjalankan ibadah taat kepada Allah saja. Dia harus juga diiringi dengan akhlak kepada sesama manusia. Kadang banyak orang, dia yang penting itu ibadahnya, sholatnya, yang penting sholatnya banyak, tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah. Tapi terhadap sesama manusia dia tak peduli. Sholatnya sudah rajin, banyak sholatnya, tapi tetap juga masih sombong kepada sesama manusia, angkuh dan sombong. Puasa rajin, puasa sunat rajin, tapi tetap juga masih cakap, lidahnya itu tajam menyinggung perasaan orang lain. Sudah haji, sudah umroh, tapi tetap juga masih pelit, bakhil. Orang tetangga yang tak makan dia tak peduli. Banyak orang yang hanya mementingkan, yang penting ibadahnya kepada Allah luar biasa, tapi hubungannya dengan sesama manusia jarang dia perhatikan. Nah, ini orang yang kurang, jarang dia menghadiri majelis-majelis ilmu, kurang ngaji. Ada tempat kita yang macam ini? Ada Pak Ton? Enggak ada, alhamdulillah. Kalau yang kita yang hadir-hadir ini, insya Allah enggak ada. Jadi kita itu berjalan seperti kita berjalan dengan dua kaki. Nah, satu hubungan dengan Allah baik, satu hubungan dengan manusia baik, harus sejalan ya. Kalau hilang satu, pincang jalan kita. Harus sejalan antara akhlak yang baik dengan amal ibadah yang baik. Biasa kita sebut hablum minallah,
hablu minan nas. Baru disebut orang yang takwa. Makanya dalam Al-Quran disebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Maksudnya beri di sini kebaikan dengan sesama manusia. Wat taqwa, ibadah kepada Allah. Itu kalimat yang pertama. Al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Selanjutnya wal ismu. Nah, ini lawan dari al-birru. Lawannya al-ismu. Wal ismu, dosa, keburukan, kejelekan. Wal ismu, dan dosa adalah ma haka fi nafsika, apa yang membuat gelisah dalam dirimu, membuat gelisah dalam jiwamu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau ada orang lain yang tahu. Nah, itu adalah dosa. Itulah dia dosa. Jadi di sini disebutkan oleh Nabi dua tanda dosa, itu dua. Satu, tanda ke dalam diri kita, merasa gelisah hati kita, merasa bersalah, merasa ada yang mengganjal dalam hati setelah kita berbuat. Dan tanda yang kedua, keluar ya, takut kalau ada orang yang tahu, malu kalau ada orang yang tahu. Itulah dua tanda dosa. Dan dua tanda ini hanya berlaku bagi orang yang hati dan jiwanya masih sehat. Karena banyak juga orang berbuat dosa tanpa beban, tanpa rasa bersalah, santai saja dia berbuat dosa. Nah, banyak kita jumpai itu. Kadang malah bangga pula berbuat dosa, ditampilkan, di-share, bangga dia berbuat dosa. Jadi dua tanda dosa ini hanya berlaku pada orang yang hati dan jiwanya masih sehat. Kalau sudah sakit dia, hati dan jiwanya tak ada lagi gelisah, tak ada lagi malunya. Maka cobalah kita cek diri kita masing-masing. Coba kita cek, apakah kita masih ada rasa gelisah dalam hati ketika kita berbuat dosa atau tidak? Apakah kita masih malu kalau ada orang yang tahu atau tidak? Nah, kalau masih ada rasa gelisah dalam hati, masih malu kalau ada orang yang tahu, berarti hati kita masih sehat. Masih sehat. Orang yang tak ada lagi bebannya berbuat dosa, tak ada lagi rasa malunya dalam berbuat dosa, itu adalah orang yang sedang ditimpa azab. Begitu kata Tuhan Guru kita. Mereka itu sedang ditimpa azab. Apa azabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya itu sudah tertutup, sudah terkunci. Penyebabnya karena sudah terlampau banyak karat dosa itu menempel di hati. Karena setiap dosa yang kita buat itu seperti satu titik hitam menempel di hati. Buat dosa, tutup satu titik, tutup satu titik. Saking sudah banyaknya, hitam sudah hati, tak lagi bisa melihat, tertutup, tak ada lagi malunya dalam berbuat dosa. Banyak itu orang-orang yang berbuat dosa tanpa rasa malu, mengumbar aurat tanpa rasa malu. Makanya kita jangan pernah menyepelekan satu dosa
yang kita anggap itu sepele. Jangan pernah menyepelekan, meremehkan satu dosa walaupun hanya kecil menurut kita. Nah, ingat nih kata kuncinya, jangan pernah menganggap sepele, remeh satu dosa walaupun hanya kecil menurut kita. Kadang kita mentang-mentang sudah banyak ibadah kita, nanti ada satu dosa kecil menurut kita, kan sikitnya. Mentang-mentang sudah ngaji, sudah sholat di masjid, kadang ada dosa yang kecil menurut kita, tidak apa-apalah sesekali gitu. Misalnya ini, melalaikan sholat, waktu sholat, melalaikan sholat. Sebetulnya melalaikan sholat itu bukan dosa kecil, dosa besar. Wailul lil musallin, ancamannya. Tapi kadang kita menganggap itu sepele. Ini mentang-mentang kita kadang sudah rajin berjemaah kan, pas sholat zuhur misalnya, dan nantilah sholat jam 2. Tadi kan subuh sudah berjamaah. Ini nambah apa-apalah, nanti agak terlambat sholatnya. Menganggap sepele. Karena nanti kalau dibiasakan ya bahaya. Semakin menganggap enteng, semakin ringan kita jadinya. Misalnya lagi kita sering berbohong demi bercanda. Demi bercanda kita suka berbohong. Nah, itu kita anggap sepele, tapi kalau lama-kelamaan dibiarkan berbahaya. Jadi itu tadi dua tanda dosa dari hadis ini. Yang pertama, merasa gelisah dalam hati. Yang kedua, takut kalau ada orang lain yang tahu. Berarti itu dosa. Jadi kalau masih bingung kita, ini dosa atau enggak ya? Nah, cobalah. Kalau malu kita orang lain tahu, ada gelisah dalam hati kita, berarti itu dosa. Jangan buat lagi. Kalau sudah sadar kita, segera bertobat. Segera bertobat, menyesal dan bertobat. Itu hadis yang pertama, pendek saja hadisnya. Al-birru husnul khuluq, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang membuat hatimu gelisah dan engkau takut orang lain tahu. Hadis yang kedua diriwayatkan dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Jadi Wabisah bin Ma'bad datang menjumpai Nabi. Sebelum dia bicara, Nabi sudah tahu. Ditanya oleh Nabi, "Ji'ta tas'alu 'anil birri wal ismi?" Kau datang ke sini mau nanyakan tentang kebajikan dan dosa. Sudah tahu Nabi maksud kedatangan. Jadi itu salah satu mukjizat Nabi. Sudah dikabarkan oleh Jibril. Dijawab oleh Ma'bad, "Iya Rasulullah. Saya ingin menanyakan tentang itu, tentang kebajikan dan dosa." Istafti qalbaka, maka mintalah fatwa kepada hatimu. Coba kau tanya hatimu sendiri, kata Nabi. Istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi dibolehkan meminta fatwa kepada hati kita, walaupun manusia sudah memberikan jawaban untuk kita. Tapi ada syaratnya, tidak semua. Ini tidak semua. Nanti apa-apa tanya dalam hati dulu, kira-kira nampaknya boleh ini. Tidak semua. Syaratnya yang pertama, syaratnya itu kalau itu adalah masalahnya yang masih samar-samar aja, tak jelas, ragu kita, walaupun sudah ada yang menjawab.
Tapi samar itu karena tidak ada dalilnya, tidak ada dalil dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis Nabi. Nah, itu samar-samar. Apalah contohnya? Contohnya ada ayam di belakang rumah kita, tak tahu siapa yang punya. Ayam itu kita yang ngasih makan terus, buang taiknya di halaman rumah kita. Kita tanyalah orang, nah kita tanya Ustadz ini, Ustadz ada ayam itu Ustadz, tak tahu yang siapa yang punya, boleh nggak dipotong? Nah, kata Ustadz ini potong aja lah, boleh itu, tak ada yang punya. Tapi tetap ada dalam hati kita merasa ini iya atau enggak, iya atau enggak. Nah, tanya hati kita. Kalau kita tetap masih ragu, ya tak usah. Itu hadis Nabi, da'ama yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Tapi kalau yakin kita dalam hati kita, oh iyalah ini ayam awak ini, yaudah ambillah, potong. Tapi kalau masih gelisah hati kita, nah sesudah tinggalkan. Apalagi contohnya yang kira-kira masih membuat kita ragu. Semalam ada yang nanya di Muhajirin, wudhu pakai spray. Wudhu pakai spray. Ragu kita tanyakan ke ustadz pembimbing. Biasanya ini kan umroh, ini terjadi di umroh. Tanyakan kepada ustadz pembimbing, katanya boleh. Tapi kita tanya hati kita lagi, boleh enggak ini pakai spray? Airnya cuma segini, masa wudhu cuma segini air? Kalau segini masih, spray itu cuma segini pun tak habis dia. Kalau ragu kita, tinggalkan. Kalau pada hal-hal yang samar itu boleh kita tanya hati kita yang belum ada dalilnya yang jelas. Syarat yang kedua, ini tidak berlaku. Tanya hati kita itu tidak berlaku bagi orang yang dikenal ahli maksiat, jahil, bodoh terhadap agama, dan pengikut hawa nafsu. Kalau orang-orang macam ini tak bisa dia nanya hatinya. Kalau tanya hatinya sendiri, boleh semua itu. Orang yang sudah biasa berbuat dosa maksiat tak bisa. Yang ketiga, tidak berlaku untuk masalah yang sudah sangat jelas dan pasti hukumnya. Yang sudah jelas ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, sudah jelas hukumnya, itu tidak boleh lagi ditanya dalam hati kita. Misalnya ada ajaran aliran baru, orang ngaji sholat 5 waktu ini tidak perlu lagi, karena sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Jadi kalau kita sudah ingat, tak perlu lagi sholat. Itu tak perlu kita tanya dalam hati kita, sudah jelas-jelas hukumnya, syariatnya. Misalnya lagi dalam hal rukhsah, keringanan-keringanan. Keringanan bagi orang yang musafir, boleh menjamak qashar. Zuhur dan asar dijadikan dua-dua. Ini bagi orang yang tak biasa, ada mengganjal dalam hatinya, itu tak perlu lagi dipertanyakan, karena itu sudah ada dalam syariat. Memang sudah ada dalam syariat, disuruh oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi. Itu. Jadi kalau sudah jelas dia dalilnya, sudah ada dalam syariat, tidak perlu lagi meminta fatwa dalam hati kita. Itu 3 tadi syarat. Lanjut hadisnya. Al-birru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah apa saja yang membuat jiwa merasa tenang dan hati merasa tentram. Jiwa tenang, hati tenang, itu
itulah dia kebaikan. Jadi hadis yang pertama tadi menyebutkan dosa adalah apa yang membuat hati gelisah, tak tenang. Hadis yang kedua, kebaikan adalah membuat hati itu tenang. Apa saja yang membuat hati tenang, itulah kebaikan. Jadi lawannya. Kalau dosa itu membuat hati kita gelisah, resah, tak tenang, maka kebaikan itu membuat hati jadi tenang, tentram. Hati yang tenang itu, itulah dia yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi bahagia itu adalah tenangnya hati. Bahagia itu bukan banyaknya duit, banyaknya harta, tapi tenangnya hati. Bapak-bapak mau tak harta banyak, sawit banyak, tapi hati tak tenang? Buya mau? Pak, pelanggan banyak datang, tapi hati tak tenang. Tanah banyak di mana-mana, tapi hati tak tenang. Mau tak? Mana mau harta banyak hati tak tenang, atau harta sedikit tapi hati tenang? Itu yang paling mantap. Harta banyak, hati pun tenang. Atau bini banyak, hati tenang. Bahaya. Jadi ketenangan hati itu, itulah bahagia yang dicari-cari oleh semua orang. Rasa tenang itulah yang dicari semua orang. Maka kuncinya, kalau kita mau bahagia, berbuatlah kebaikan. Hilangkan dosa, kurangi dosa, banyak berbuat baik, maka akan datang kebahagiaan, ketenangan. Itu kata kunci berikutnya. Orang yang baik, banyak kebaikannya, sedikit dosanya, maka akan datang ketenangan, kebahagiaan. Tapi ada juga, banyak juga orang yang tenang kalau dia pergi karaoke. Ada yang tenang, dia bahagia kalau pergi karaoke. Ada yang tenang dia kalau nyabu. Ada yang tenang kalau minum khamar, minum tuak, habis tuak seteko aja tenang dia. Ketenangan yang kita mau itu ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi itu ketenangannya itu dari setan. Ketenangan dari setan. Yang kita ingin itu ketenangan itu datang dari Allah. Karena kalau selain dari Allah, hanya sebentar saja, sementara saja. Ketika mabuk itu, itulah dia tenang. Selesai mabuk, muncul lagi masalah, gelisah lagi, galau lagi. Ketenangan itu ketika karaoke itu aja. Nanti keluar dari situ, pusing lagi kepalanya. Maka kalau ketenangan itu dari Allah, dia bertahan lama dia. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang beriman. Maka carilah ketenangan dari Allah. Salah satu caranya adalah banyak berbuat kebaikan dan kurangi berbuat dosa. Selanjutnya, kalimat terakhir, wal ismu ma haka fin nafsi. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di dalam hatimu, wa taraddada fis sadri. Mengganjal dalam dadamu, membuatmu ragu. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Meskipun manusia sudah memberikan fatwa kepadamu, orang-orang sekeliling kita membenarkan kita, tapi dalam hati kita masih ada yang mengganjal rasanya, kurang betul rasanya. Berarti itu masih
belum betul, walaupun orang lain membenarkan kita. Jadi meskipun nanti semua orang mengatakan itu bukan dosa, tapi kalau dalam hati kita masih merasa ada yang mengganjal, berarti itu adalah dosa. Nah, maka di depannya tadi disuruh oleh Nabi, minta fatwa kepada hatimu, tanya hatimu. Jadi bawaan manusia itu, fitrahnya manusia itu suci, menolak kejahatan, menolak dosa. Nah, fitrahnya hati kita, hati nurani, makanya sering disebut hati nurani. Kau tak punya lagi hati nurani. Orang yang masih dasarnya manusia itu, semua manusia hatinya itu menerima kebenaran, tak bisa dibohongi, kecuali yang tadi itu orang-orang yang sudah khatamallahu ala qulubihim, kecuali orang yang sudah tertutup pintu hati. Habis hadisnya sampai situ. Kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan yang pertama, bahwa kebajikan yang paling utama adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari hadis ini. Kebaikan yang paling utama itu adalah berakhlak yang baik. Akhlak yang baik itu termasuk dalam takwa. Orang beriman itu tidak cukup hanya taat beribadah kepada Allah, tapi juga harus baik akhlaknya kepada sesama manusia. Itu yang pertama, kesimpulan yang harus kita ambil. Tak cukup hanya taat kepada Allah, tapi juga harus berakhlak yang baik kepada sesama manusia. Yang kedua, orang yang masih sehat hati dan jiwanya, maka akan merasa gelisah dan malu kepada orang lain kalau dia berbuat dosa. Orang yang masih sehat hati dan jiwanya, gelisah dan malu kalau berbuat dosa. Yang ketiga, orang yang tak ada lagi beban dalam hatinya, dalam dirinya untuk berbuat dosa, tidak merasa malu ketika orang tahu dia berbuat dosa, maka orang itu sedang ditimpa azab Allah karena hatinya sudah tertutup. Poin yang keempat, setiap kebaikan akan mendatangkan ketenangan dan setiap dosa akan mendatangkan kegelisahan. Yang terakhir, yang kelima, kebajikan dan kebenaran dasarnya adalah dalil sesuai dengan syariat. Boleh meminta fatwa pada hati kita kalau itu pada perkara yang samar, subhat, yang belum ada dalilnya. Tapi ketika sudah ada dalilnya, kita harus mengikuti sesuai syariat. Kalau pada perkara yang subhat tadi, yang masih samar tadi, kita tetap masih ragu, maka da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan yang ragu, kerjakan yang tidak ragu. Dan yang terakhir, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu, orang yang tahu, kalau kamu tidak mengetahui. Kita tanya dulu. Kadang kita tak tahu, bukan tak ada dalilnya, kita tanya dulu orang yang tahu. Kita tanya Ustaz Abdul Hadi, ada enggak ini? Ada enggak dalilnya? Boleh tak? Kita tanya orang yang tahu kalau kita tak tahu. Mungkin ada yang bertanya, kalau bisa dijawab, dijawab. Tak bisa dijawab, dijawab oleh Ustaz Abdul Hadi. Tentang hadis ini ada yang mau bertanya? Tentang kebajikan dan dosa. Ya Pak? Jadi kita mau bawa ketinggalan yang tinggal orang itu gimana?
Oh, itu tadi pulang kita hilang sendal, tinggal satu yang paling jelek ya kan. Sendal kita bagus tadi nih, dicari-cari tak ada, tinggal satu lagi paling jelek. Mau kita bawa, ada rasa gelisah masih, berarti tak usah dibawa. Makanya tadi tanya hati, kalau masih terasa mengganjal sedikit, tapi kalau menurut kita, oh berarti inilah gantinya ini, yakin kita bawa. Itu bisa contoh, bagus contohnya itu. Nah, kalau dalam hati kita masih ragu, Pak, tinggalkan. Ya udah, ceker ayamnya lah pulang. Ayam, ini ayam nih, masuk ayam. Anak-anak 2 tahun, 3 tahun itu boleh. Dicari semuanya. Mana hukumnya? Dalam kitab Sirah Nabawiyah yang sudah kita baca dulu, ada utusan datang kepada Nabi, orang mau masuk Islam dia. Setelah dia masuk Islam, bertanyalah dia, apa hukumnya kambing di padang pasir yang tak tahu pemiliknya? Dijawab oleh Nabi, boleh diambil. Dia hukumnya sama dengan kambing liar. Lalu ditanya lagi, kalau onta bagaimana? Kalau onta tak boleh diambil, kata Nabi, biarkan saja sampai ditemukan oleh pemiliknya. Kalau dari hadis itu dikiaskan, berarti ayam boleh kalau tak ada pemiliknya. Kalau tak ada pemiliknya. Satu lagi kiasnya, ada pohon mangga kita menjulur ke dahan tetangga, sampahnya jatuh ke tetangga, boleh diambil oleh tetangga buahnya. Maka kalau ayam tadi pun kiasnya ke situ boleh juga. Nah, itu dua dalil. Tapi kalau hati kita tetap masih ragu, gelisah, sudah biarkan aja lah ayam tuh. Oh, nggak ada ragunya, gas. Bisa diundang kami, kalau sudah dipotong. Jadi Ahad depan kita di Pasar Minggu. Mana Pak? Guntur ada. Kemungkinan di Musola An-Namiro. Biar bapak-bapak datang ke Musola An-Namiro yang belum pernah ke sana kan. Belakang Miaceh. Di belakang Miaceh. Musola imamnya Pak Guntur. Ustadz mengisi, ya kan? Diselang-seling itu cuma ini. Nanti yang sama Ustaz Abdul Hadi yang dibahas itu kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali tentang akhlak, tentang akhlak. Pentingnya akhlak tadi dibahas di sini. Nanti kita bahas khusus kitab tentang akhlak, bagaimana kehidupan kita sehari-hari sepatutnya, selayaknya akhlak kita. Nah, itu nanti kitab Bidayatul Hidayah. Kalau diselang-seling berarti Ahad depan itu Ustaz Abdul Hadi, depannya lagi hadis lagi saya. Kalau tak ada lagi yang bertanya, kita tutup dengan doa. Ala haziniyah kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.